Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses penugalan terhadap tanaman cabai kaliber yang saya miliki ya teman-teman. Ini genap sekali usia 60 hari setelah tanam. Kemudian pupuk apa-apa saja yang saya gunakan terhadap penugalan ketiga terhadap cabai rawit kaliber yang saya miliki ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat, silahkan subscribe dulu, karena setiap video yang saya update tentunya akan memberikan tutorial-tutorial sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan terhadap tanaman cabai setiap kali penanaman ya teman-teman. Nah, ini dia pupuknya ya teman-teman. Ini campurannya saya menggunakan Ponska seperti ini. Pupuk Ponska ya, lumrah, wajib. Teman-teman sudah paham untuk penjelasan pupuk Ponska seperti ini. Dan kemudian saya menggunakan ini, yang hitam ini adalah Vertipos ya teman-teman. Pupuk Vertipos ini berfungsi sebagai agar pohon cabai yang kita miliki tidak terjadi busuk batang yang kita doping dari akar bagian bawah. Dan terakhir saya menggunakan seperti ini, seperti biasa ya, NPK 1616 jenis tawon. Oke, kita ke harga dulu. Untuk harga Vertipos per kilo di daerah saya ini adalah Rp7.000 ya teman-teman. Dan untuk Ponskanya ini non subsidi Rp5.000 per kilogram. Dan untuk NPK 1616 jenis tawonnya ini harganya adalah Rp25.000 per kilogram. Oke, simak terus videonya sampai selesai bagaimana saya melakukan proses penugalan terhadap cabai rawit kaliber usia 60 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian untuk perbandingannya ya teman-teman, 1 kg Ponska dibanding dengan 1 kg Vertipos ya teman-teman. Dan untuk NPK 1616 nya itu adalah 10 kg Ponska, 10 kg Vertipos, NPK 16 nya 3 kg ya teman-teman. Itu untuk perbandingan pengaplikasian pada tanaman cabai yang akan kita pupuk pada kesempatan hari ini. Dan untuk penyepraiannya ya teman-teman, setelah kita melakukan proses pemupukan penugalan sekarang ini, saya akan melakukan proses penyepraian ulang atau penyepraian susulan dengan menggunakan Abasel seperti biasa ya teman-teman. Abasel ini ya adalah merupakan insektisida untuk pengendalian hama trips dan tungau, ulat, dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena memang yang kita ketahui bahwa penyakit utama pada tanaman cabai itu adalah keriting daun. Sehingga jika kita melakukan proses penyepraian dengan menggunakan Abasel atau Demolis, yang penting sekali lagi saya tekankan yang menggunakan bahan aktif abamectin, maka untuk pengendalian hama trips atau tungau yang menyebabkan daun keriting pada cabai itu insya Allah dapat kita tanggulangi ya teman-teman. Dan kemudian apakah hanya tunggal kita gunakan? Kalau saya menggunakan biasanya seperti ini ya teman-teman, Abasel dan Starban ya teman-teman, seperti ini. Bisa Dursban, bisa Starban. Hanya untuk kesempatan hari ini, meskipun Dursban itu memang sudah langka di pasaran, tapi kita bisa menggunakan Starban. Ini sama saja ya teman-teman. Jadi kedua bahan aktif ini ya, jika kita padukan, jika kita campurkan, maka insya Allah untuk pengendalian hama trips atau tungau yang menyebabkan daun keriting pada cabai ini dapat kita tanggulangi ya teman-teman. Oke, untuk dosis ya sekarang. Untuk dosis Abasel saya menggunakan 2 tutup. Dan untuk Starbannya saya juga sama menggunakan 2 tutup. Ya, 2 tutup seperti ini. Jadi 2 tutup Starban, 2 tutup Abasel untuk per 16 liter air. Karena saya menggunakan tangki spray
adalah 16 liter air. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan kita hari ini. Bantai gede. Mana mereka? Dan ini adalah pelita 8 F1 yang 700 pohon yang kita tumpang sarikan dengan pohon terong itu ya. Ini dipetikan ke-14 kalinya. Tapi untuk buah bisa teman-teman simak, ini masih lebat ya teman-teman. Dan untuk tinggi pohon, bisa teman-teman simak, ini sudah tinggi sekali. Meskipun setelah kekeringan. Jadi jangan khawatir, untuk pelita 8 F1 masa produktif tentunya lama ya teman-teman. Dan kesempatan hari ini pun kita melakukan panen bunga pepaya ya teman-teman. Teman-teman simak.